Selamat datang di YouTube Selesai Indonesia, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang white space dalam visual media pembelajaran. Jadi apakah Bapak Ibu pernah tahu kalau media pembelajaran yang kita pakai itu ternyata mengandung salah satu unsur dalam desain yang memang sangat berpengaruh juga untuk media pembelajaran kita. Nah, namanya adalah white space. Nah, kita akan pelajari untuk white space pada hari ini. Semoga video yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, untuk white space kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Kira-kira apa sih definisi dari white space? Jadi, white space adalah area kosong di sekitar elemen visual ataupun teks yang tidak mengandung konten. Nah, jadi white space ini adalah bagian kosong yang memang kita perlukan dalam sebuah desain agar teks ataupun elemen visual itu lebih menonjol daripada bagian yang lain. Nah, jika Bapak Ibu lihat di depan ini, di depan layar, nah teks ini ataupun visualnya hanyalah teks saja. Tapi ketika kita menempatkan teks ini di ruang kosong seperti ini, jadi teks ini bisa memberikan fokus lebih kepada kita ataupun kepada audiens untuk menjelaskan apa yang kita jelaskan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, jadi ini berfungsi untuk memberikan jarak antar elemen sehingga membuat desain lebih rapi dan juga mudah dibaca. Ya, sekali lagi kalau Bapak Ibu lihat slide di depan ini, kita akan lebih mudah untuk membacanya ya, karena memang tidak ada elemen-elemen lain yang mengganggu dari teks ataupun elemen visual ini. Nah, penggunaan white space yang efektif juga dapat meningkatkan fokus pada elemen-elemen penting ya dalam menciptakan pengalaman visual yang lebih nyaman bagi pengguna. Jadi penggunaan white space ini ternyata efektif dan meningkatkan fokus pada elemen penting ya, dalam arti visual tampilan di depan ini adalah elemen teks yang ada di sini yang menjelaskan tentang white space juga. Nah, mari kita lihat contohnya. Kalau Bapak Ibu bingung, nah kita akan lihat perbandingannya bagian mana yang menggunakan white space dan bagian mana yang tidak menggunakan white space. Nah, di sini ini sumbernya dari HubSpot blog ya. Jadi kalau white space itu yang di sebelah kanan, dan yang tidak menggunakan white space di sebelah kiri. Sebenarnya yang kiri itu menggunakan white space, tapi agak mepet sehingga ketika kita lihat teksnya itu agak terlihat seperti banyak sekali teksnya, seperti itu. Nah, di bagian yang kanan ini terdapat beberapa jarak-jarak yang memang sesuai sehingga akan lebih mudah dibaca, seperti itu. Dan juga tidak akan membuat mata lebih lelah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya juga mengambil dari sumber Prototyper. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini merupakan salah satu bentuk space ya, space ataupun jarak antar teks. Jadi kalau kita membuat sebuah media pembelajaran dengan jarak antar teks yang terlalu rapat seperti itu biasanya akan membuat kita tidak bisa membaca. Pertama, yang kedua adalah tidak bisa fokus kepada apa yang kita lihat di depan. Jadi kalau kita lihat di depan ini, bagian yang kanan ini akan lebih mudah dibaca daripada bagian yang kiri karena punya space antar baris yang memadai untuk kita bisa membaca, seperti itu. Nah, sudah lihat perbedaannya Bapak Ibu? Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah lihat perbedaannya bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi ya di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi, silahkan sekali. Kami tunggu komentar-komentarnya di kolom komentar. Nah, kita akan lihat lagi penggunaan white space. Nah, kira-kira ini menggunakan white space atau tidak? Mungkin Bapak Ibu juga bisa tulis ya di kolom komentar, seperti itu. Ya, jadi untuk desain ini kita juga menggunakan white space ya. Jadi antar jarak atas, bawah, kanan, kiri itu sudah kita atur sehingga akan mudah dilihat dan juga mudah dibaca. Nah, untuk materi ini adalah mengenal algoritma. Nah, kita bandingkan dengan desain yang memang tidak menggunakan white space. Nah, ini masih bisa dibaca, tapi ketika kita lihat itu seperti ada yang kurang ya. Di sebelah kanan dan kiri itu tidak ada ruang kosong yang memang fungsinya adalah untuk memberikan ruang pada mata kita untuk membaca lebih fokus lagi, seperti itu. Yaitu sebagai contoh saja Bapak Ibu, ini menggunakan white space dan ini tidak menggunakan white space. Nah, kita lanjut. Kita akan mengetahui ya fungsi dari white space itu apa. Nah, yang pertama adalah meningkatkan keterbacaan. Jadi ternyata
white space ini dapat membantu kita memisahkan teks dan elemen visual ini lebih baik lagi, sehingga membuat konten yang kita lihat itu ataupun kita presentasikan pada peserta didik kita itu akan lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Lalu yang selanjutnya adalah memfokuskan perhatian. Jadi dengan mengelilingi ataupun mengelilingi elemen penting ya dengan white space ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya gunakan pen ya. Ya, di bagian sini itu memang namanya adalah white space. Jadi mengelilingi fokus elemen penting yaitu teks ini dengan white space. Jadi perhatian pengguna dapat diarahkan ke informasi ataupun elemen yang lebih penting ataupun paling penting. Dalam hal ini, di depan ada teks dari penjelasan ataupun dari penjelasan fungsi white space. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan keseimbangan. Ya, keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan visual ya. Jadi white space ini dapat membantu menciptakan harmoni dan juga keseimbangan dalam desain dan juga membuat tampilan lebih rapi dan mudah ataupun nyaman dilihat. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kesannya adalah rapi dan juga mudah dipahami, mudah dilihat seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari white space yang memang dapat menciptakan keseimbangan visual. Lalu yang selanjutnya adalah memberi ruang untuk bernafas. Jadi white space ini memberikan ruang bagi elemen-elemen desain ataupun elemen-elemen media pembelajaran yang kita gunakan untuk bernafas, sehingga akan menghindari kesan desain yang padat ataupun berantakan. Jadi desain yang padat ataupun berantakan itu biasanya akan membuat siswa itu kurang fokus dalam melihat ataupun mengambil informasi dari slide yang kita buat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi, penggunaan white space ini yang tepat ya, dapat memberikan kesan elegan, profesional, sehingga dapat meningkatkan pengalaman dalam mengonsumsi konten. Nah, dalam hal ini, konten yang biasanya kita sediakan adalah konten-konten media pembelajaran, entah itu LKPD, entah itu presentasi pembelajaran, MPI, dan lain sebagainya, itu pastikan dalam visualnya itu menggunakan white space yang proper dan juga white space yang cukup seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat dari white space ini sebenarnya, jadi kalau dilihat sebenarnya kita juga sedang menunjukkan white space ya. Jadi sekali lagi, apakah white space ini terlihat? Ya, white space ini tidak terlihat ya, tapi memang fungsinya sangat lumayan membantu ya untuk kita bisa fokus kepada materi ataupun pada visualisasi ataupun pada visual teks, elemen teks yang memang kita sedang jelaskan seperti itu. Ya, di bagian yang ini ya, yang di luar ini merupakan white space-nya seperti itu. Ya, mungkin semoga ini bisa dipahami Bapak Ibu Guru, dapat diterapkan ke media pembelajaran juga, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita tampilkan itu lebih mudah difokuskan, lebih mudah dipahami juga, seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu terkait konten ini? Silahkan tulis ya di kolom komentar. Jika suka, bisa di-like, dan juga Bapak Ibu bisa subscribe ya, karena video akan kami rilis setiap hari Senin dan juga Kamis. Baik, sekian seperti itu saja untuk video pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada komentar, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Slide Center Indonesia.